Bismillahirrahmanirrahim. Wal malakul ladzi bila hati wa muna amala surga wala nomalahum tafsiru antrimin Jibrilu mikalu israfilu Ibrahilu munkanakirun waraqibun wakala Atinun malikun waridwan mutada arba'atun min kutubin tafsiruha Tauratu musabir Huda tanziluha Jaburu dauda wa injilu ala Isa wa furqanun ala khairil mala wa syuhuful khalili wal kalimi Fiha kalamun akamil alimi wa kullu ma'ata bihi rasulu fa'akum tanzimu wa qamulu imanu nabiya min akhirin wajah wa kulli makana minal ajam khatimatun fidim ribakil wajibin mima'ala mukallafin min wajibin nabiyuna Muhammadun qatusila alil alamina rahmatan wa fudila Abu Abdullahi Abdul Muttalib wa Hasimun Abu Manafiyan Tasir wa ummuhu Aminatul Juriha Al-Ta'atu Halimah Mustadiyya Nauridu bima katala bina wa fatuhu bitaibatan madina atama qabla wa'i arba'ina wa umruhu qajawa jasitina wa sab'atun awladuhu faminhum salasatun minan dhuhuri tufhamu Qasim wa Abdullahi wa waqaibu wa tahirun bilaini la yulaqabu atahu Ibrahimu min Sariya wa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghayra Ibrahim min Khadijah hum sitatun faqad Walija wa arba'un minal inasi mutkarun ridwanu rabbil jami'un karum Fatimahun zahra ubaluha Ali wabnahu masikani waduhum jali Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Babu darfi zamani wa darfil makani. Hadza babu darfi zamani wa darfil makani. Bermula ini bab menerangkan darab zaman dan darab makan. Darfuz zamani bermula darab zaman. Darab apa mananya? Wadah. Zaman. Waktu. Nah, itu perlu kalian tulis kalian yang kecil biar tahu darab zaman. Darab itu mananya wadah, ainaun, gitu loh. Maksudnya perbuatan yang diwadahi oleh waktu. Ada nanti darab makan, perbuatan yang diwadahi oleh tempat. Jadi, tulis apa tadi darab? Nah, yang nggak paham kan? Apa tadi darab? Darab artinya wadah, zaman, waktu. Paham kan? Zaman ya zaman, gitu loh.
Ngerti kan? Jangan meleng kalau ini perhatikan. Itu konsentrasi gitu. Ayo. Darful zamani bermula darf zaman. Istilahin nuhati di dalam istilah ulama-ulama linahu. Huwa ya darf zaman. Ismu zamani itu isim yang menunjukkan waktu. Ya. Alladzi yaitu ismu zaman. Yaqa'u yang terjatuh apa alladzi. Wis. Yaqa'u yang terjatuh apa al-hadasu perbuatan fihi di dalam alladzi. Nah, ngerti kan? Lihat dulu. Itu namanya baca siyaqul kalam. Sebelum dan sesudahnya ada apa? Itu loh. Ayo. Al-mansubu yang dibaca nasab ditakdiri fi dengan mengira-ngirakan huruf fi. Wa idza qulta maka apabila berkata siapa kamu sumtu yaumal khamisi pada lafaz sumtu yaumal khamisi. Sumtu telah berpuasa siapa saya yaumal khamisi di dalam hari Kamis. Karena maka ada apa at-takdiru apa kira-kiranya lafaz sumtu yaumal khamisi. Sumtu fi yaumil khamisi itu lafaz sumtu fi yaumil khamisi. Sumtu telah berpuasa siapa saya fi yaumil khamisi di dalam hari Kamis. Ya. Fal yaumu maka bermula hari. Fal yauma. Fal yauma maka bermula al yauma. Iya. Waqa'a itu terjatuh apa asamu puasa fihi di dalam yaum. Ya. Nahu al yauma itu seumpama al yauma artinya di dalam hari ini. Fi nahwi qaulika di dalam seumpama ucapanmu sumtul yauma yaitu lafaz sumtul yauma. Sumtu berpuasa siapa saya al yauma di dalam hari ini. Fal yauma maka bermula lafaz al yauma mansubun itu yang dibaca nasab ala dzarfiyati atas sebagai wadah az-zamaniyati yang menunjukkan waktu. Wa misluhu dan bermula seumpama lafaz sumtul yauma. Sumtu yaumal jum'ati itu lafaz sumtu yaumal jum'ati. Sumtu telah berpuasa siapa saya yaumal jum'ati di dalam hari Yaumal jumu'ati. Aslinya itu yang benar itu Jumu'ah, kita kan Jumat gitu. Yaumal jumu'ati di dalam dalam surah Al-Jumu'at. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati. Kan gitu kan? Patokannya kita itu. Apa yang benar bacanya ayo. Yaumal jumu'ati di dalam hari Jumat. Ya. Atau yaumal khamisi atau dalam hari Kamis. Wal lailata dan al-lailata artinya di dalam waktu malam. Nahu i'takabtu al-lailata. I'takabtu i'tikaf siapa saya al-lailata di dalam malam hari. Au lailatan atau malam hari. Nah itu berarti kan kalau al-lailata itu ma'rifat karena ada alnya. Kalau lailatan nakiro karena nggak ada al. Au lailatal jumu'ati atau dalam malam Jumat. Ya. Fal kullu maka bermula masing-masing mansubun itu ya. Masing-masing apa tadi? Masing-masing al-lailata. Nah, lailatan dan lailatal jumu'ah itu al asalnya adalah pengganti ay kullu wahidin. Ayo. Mansubun itu yang dibaca nasab ala dzarfiyati atas sebagai dzaraf az-zamaniyati yang masa zaman. Bil fili Dibaca nasab taluknya. Dibaca nasab bil fili dengan fiil. Sampai wujud aja. Oh iya, wis santai aja. Ayo. Pilih dengan fiil alazi yaitu fiil qablahu yang di dalam sebelum alazi.
Wagudwatan dan gudwatan artinya dalam waktu pagi. Ya. Nahu azuruka gudwatan, terus umpama lapad azuruka gudwatan. Nah, itu diperhatikan Aska, Andre. Azuru itu fi'il mudhari. Zaro yazuru. Kalau saya kan berarti yaknya diganti hamzah. Nyambung gak, Don? Siapa nih yang konek? Andre kali. Ya kan? Lu serius perhatikan gitu loh. Makanya tadi suruh baca. Kalau tadi mah Aqidatul Awam lah. Sorab. Pentingnya di situ, Ron, Giron. Itu biar berani tanding. Ayo. Azuru mengunjungi siapa saya kepadamu gudwatan di dalam waktu pagi. Fazuruka maka bermula lapad azuruka. Fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari', wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya lapad azuruka. Mustatirun itu yang disimpan fihi di dalam lapad azuru. Ya, wujuban dengan wajib. Takdiruhu bermula kira-kiranya Apa, ayo? mustatir. Ana itu Takdiruhu yang bermula. takdiruhu yang bermula kira-kiranya mustatir. Ana itu ana. Wal kafu dan bermula kapnya dhamirul mukhatabi itu dhamir mukhatab yang diajak bicara. Maf'ulun bihi itu maf'ul bih. Ya. Mabniun yang dimabnikan alal fathi atas mabni fathah fi mahalli nasbin di dalam keadaan nasab. Wa gudwatan dan bermula lafaz gudwatan mansubun itu yang dibaca nasab ala dzarfiyati atas sebagai dzaraf az-zamaniyati yang masa zaman bi azuru dengan lafaz azuru. Wa bukrat Terus wa bukratan nyampe ono loh, nyampe wador full makani biar satu poin. wa bukratan dan bukratan artinya di dalam waktu petang. Nahu azuruka bukratan terus sambung melapad azuruka bukratan. Azuru berkunjung siapa saya padamu bukratan di dalam waktu petang. Wasaharon dan saharon artinya di dalam waktu sahur. Ya. Nahu aji uka sahron saharon. Apaan lu yang bener lu? Itu lu baca sihron sihir. Lu baca saharon waktu sahur. Ya enggak, lu baca sufron dalam ya sama perbuatan sahur itu. Ngawur aja lu ya. Apa tadi? Adi uka sihron. Saya datang kepadamu sihron karena nyantet lagi ya kan, kacau kan. Harokatin saharon. Turun dengan harokatin aja dah. Enggak gablek mah. Lu baca sihron mikir lagi. Emang lu tukang sihir lu. Ayo. Ajiu datang siapa saya kepadamu saharon di dalam waktu sahur. Lu pakai bahasa Jawa gak apa-apa begini. Iya makan ngelogatnya tadi bahasa Sunda. Makanya lucu orang Sunda ngelogatnya pakai bahasa Jawa, diterangkannya pakai bahasa Sunda, baru transit ke dalam bahasa Indonesia. Puyeng kalau orang Betawi nyantren. Lu kemarin gitu kan, Ron? Iya kan? Mikirun. Orang Betawi asli nyantren di Cianjur. Logatnya pakai bahasa Jawa, jelasinya pakai bahasa Sunda, baru transit ke bahasa Indonesia lah. 3 kali double. Serius. Oke lanjut. Wagodan dan godan artinya dalam waktu besok. Nahu aji uka godan terus umpam lapan aji uka godan. Aji yaji yajiu. Kalau saya kan ajiu. Itu maksud saya itu begitu loh, Aska. Diperhatikan Andre. Ini orang ada hidup terus masuk si apa Junet gitu. Itu Junet apa Junet sih? Junet lah udah. Ayo.
Aji'u datang siapa saya kepadamu godan di dalam waktu besok. Wa atamatan dan atamatan artinya di dalam waktu malam. Nahu aji uka atamatan semua melafaz aji uka atamatan. Aji'u datang siapa saya kepadamu atamatan di dalam waktu malam. Wasobahan dan sobahan artinya di dalam waktu subuh. Nahu aji uka sobahan itu semua melafaz aji uka sobahan. Aji'u datang siapa saya kepadamu sobahan di dalam waktu subuh. Pemasaan dan masaan artinya di dalam waktu sore. Nahu aji uka masaan itu semua melafaz aji uka masaan. Aji'u datang siapa saya kepadamu masaan di dalam waktu sore. Ya. Wal i'rabu dan bermula i'rabanya dohirun itu jelas. Mimma dari contoh qoblahu yang di dalam sebelum ma. Wa abadan dan abadan artinya di dalam selamanya. Ya. Nahu la ukallimu zaidan abadan. Itu semua melafaz la ukallimu zaidan abadan. La ukallimu tidak akan berbicara siapa saya zaidan pada zaid abadan di dalam selamanya. Dengerin, la ukallimu zaidan abadan. Nah itu kan lu salah paham lagi lu. Saya nggak mau ngajak bicara Zaid selamanya. Ini kan hanya contoh. Lu diemin orang selamanya. Itu Zaid udah mati. Lu paham nggak maksudnya? Memang apa lu nggak ngajak ngomong Zaid? Orang udah mati pak. Ngerti maksudnya? Lu salah paham lagi. Ayo. Wa yarabuhu dan bermula irobanya contoh la ukalimu zaidan abadan. La itu bermula la, nafiyatun itu la nafi. Perhatikan naskah. Wa ukalimu dan bermula lafaz ukalimu fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari'. Wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya lafaz ukalimu mustatirun itu yang disimpan fihi di dalam lafaz ukalimu. Wujuban dengan wajib. Takdiruhu bermula kira-kiranya mustatir. Ana itu lafaz ana juga. Dia alia ya dua-duanya ngaji pantesan lu bisa kejaran kemari jangan jauh-jauh malah jauh diangkat besok-besok di sini biar kejauhan. Ayo terus. Wa abadan dan bermula lafaz abadan mansubun itu yang dibaca nasab ala dzarfiyati atas sebagai dzaraf az-zamaniyati yang masa zaman. Wal abadu ayo wal abadu dan bermula maknanya al abadu ya. Az-zamanu itu zaman, al mustaqbalu yang akan datang, alladzi yaitu zaman mustaqbal Ya. La nihayata yang tidak ada jenisnya akhir itu Itu ada alifnya enggak? Az-zaman. Ya kan? Lu enggak coba redaksinya. Di mana lu? Lu iya kan? Yang buat-buatan itu mana? Lu mana sih? Lu baca ini tidak salah itu. Dua-dua. Bangga. Tapi cari yang benar. Kita tidak benar, makanya kita belajar kata. Jadi cari yang benar. Baru kita. Ini kurang kali. Maka saat dua kurang kali zaman. Ya, lu mengikuti aja. Lu teliti. Nah itu harusnya ada alifnya kan? Nah itu kan setelah mim nggak ada alifnya. Iya apa enggak? Ya kesalahan redaksi seperti itu kudu teliti. Tulisannya begitu Pak, ya salah. Kalau salah jangan diikuti, direvisi gitu. Itu kan kalau kalian nggak apal-apal bener kan nggak bakalan paham. Lu cari yang benar. Halamannya la ilaha illallah pang timpang emang kupang itu nggak ada yang bener, nggak ada yang beres. Hah, udah ampun dah. Ayo lanjut.
Wa amadan dan amadan artinya dalam selama-lamanya. Ya. Nahu la ukallimu Zaidan amadan. Semua lafaz la ukallimu Zaidan amadan. La ukallimu tidak akan berbicara siapa saya Zaidan pada Zaid amadan di dalam selama-lamanya. Wal amadu dan bermula maknanya al-amadu az-zamanu. Nah itu juga kurang juga kan, setelah mem nggak ada alifnya kan, tambahin maksudnya benerin az-zamanu gitu loh. Az-zamanu itu zaman, al-mustaqbalu yang akan datang. Wahinan dan hinan artinya di dalam seketika. Ya, suatu ketika, suatu masa, ayo. Takulu berkata siapa kamu? Qara'tu hinan pada lafaz qara'tu hinan. Qara'tu lah membaca siapa saya, hinan di dalam suatu ketika. Qara'tu maka bermula lafaz qara'tu fi'lun itu fi'il wa fa'ilun dan fa'il. Wahinan dan bermula lafaz hinan mansubun itu yang dibaca nasab ala dzarfiyati atas sebagai dzaraf az-zaman yati yang masa zaman. Wal hinu dan bermula maknanya. Nah, diperhatikan itu biar kalian hafal betul. Hinun itu apa gitu loh. Az-zamanu itu zaman, al-mubhamu yang samar. Bukan mubham di sini konteksnya umum. Oh. Jadi bukan samar. Al-mubhamu yang umum. Lu tulis kalian. Ya zaman aja secara umum kan, kalau subuh ada batasannya. Kalau sore ada ketentuannya, ya kan? Ini khin. Khin itu ya waktu aja umum pokoknya. Gitu loh maksudnya. Az-zamanu al-mubhamu. Maksudnya zaman secara umum gitu loh. Ayo. Az-zamanu itu zaman, al-mubhamu yang umum. Wama dan contoh asbah yang menyerupai apa ma zalika pada itu contoh. Nahu waktin wasaatin waduhwatin. Terus umpama lafaz waktin wasaatin waduhwatin. Waktin artinya waktu, wasaatin dan artinya jam, waduhwatin dan artinya waktu duha. Nah, wah ini ya nama lain duha. Kadang-kadang kan duhan, itu dohwatan, dohwatin. Udah gitu, ayo ganti Aska. Bismillah yang ketinggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu dzarfuz zaman. Yang benar naruh itunya mana? Naikin dikit. Gak kedengeran. Nangis lagi katanya. Ayo ganti Aska. Yo. Babu dzarfuz zamani wa dzarful makani. Ada babu dzarfuz zamani wa dzarful makani. Bermula itu bab menerangkan bab dzarf zaman dan dzarf makan. Dzarfuz zamani bermula dzarf zaman istilahin nuhati di dalam istilah ulama-ulama nahu. Wa ya dzarf zaman ismu zamani itu isim yang menunjukkan waktu. Yang kenceng apa? Gerendeng mulu. Lu kan tadi udah ngambil pisang 2 ya? Berapa Win ngambil pisang dia berapa? 1. Lu 1. AA ngambil gak tadi? Junet? Oh kan Junet. Jewer. Kurang buat Ustadz Gopur aja belum, lu udah ngambil duluan ya. Makanan begitu buat kalian, gak usah takut kalau saya ini diambil duluan, Bah. Ntar malam kan udah Ustadz Gopur yang ngajar. Ayo Kong. Al-lazi yaitu ismu zaman, yako'u yang terjatuh, apalah dasu perbuatan, fihi di dalam al-lazi. Al-mansubu yang dibaca nasab, bitakdiri fi jangan mengira-ngirakan huruf fi. Faiza kulta maka apabila berkata siapa kamu? Sumtu yaumul komisi, pada perkataan sumtu yaumul komisi. Sumtu telah puasa siapa saya yaumul komisi di dalam hari Kamis. Karena ada apa
Jawabnya idza kana. Karena ada. Maka orang tahu jawab. Karena maka ada apa sumtu yaumal komisi at-takdiru yang dikira-kirakan. Kira-kiranya lafaz sumtu yaumal komisi. Kira-kiranya lafaz sumtu yaumil komisi. Ya. Sumtu fi yaumil komisi itu sumpama lafaz sumtu fi yaumil komisi. Ya, yang kencengan dikit ah. Sumtu telah berpuasa siapa saya fi yaumil komisi di dalam hari Kamis. Fal yauma maka bermula lafaz yauma wakoa itu terjatuh. Apa lafaz yauma asauma apa asaumu apa puasa fihi di dalam lafaz al-yauma. Nahu al-yauma lafaz al-yauma artinya di dalam hari ini. Fi nahu qaulika itu seumpama ucapanmu sumtul yauma itu seumpama contoh sumtul yauma. Sumtu berpuasa siapa saya yauma pada hari ini. Yauma maka bermula lafaz yauma mansubun itu yang dibaca nasab ala zarfiyati atas menunjukkan dzaraf az-zamaniyati yang menunjukkan zaman. Ya. Bisumtu dengan lafaz sumtu. Amisluhu dan bermula contohnya contoh sumtu yaumal jumuati itu seumpama contoh sumtu yaumal jumuati. Sumtu berpuasa siapa saya yaumal jumuati pada hari Jumat. Dalam kok pada kan bakasannya dzaraf. Yaumal jumuati di dalam hari Jumat. Ya. Au yaumal komisi atau di dalam hari Kamis. Walailata dan lafaz lailata artinya waktu malam. Ya. Nahu i'takabtul lailata itu seumpama contoh i'takabtul lailata. I'takabtu beriktikaf siapa saya lailata pada waktu malam. Kok pada lagi jewer nih? Di dalam ini kesalahan ngawur nih. Yang ketiga ini. Serius ntar gue jewer beneran lu. Jangan main-main ya. Aulailatan atau di dalam waktu malam. Ya. Aulailatal jumuati atau di dalam malam Jumat. Nah, begitu. Fakulun maka Falkullu ada alnya. Falkullu maka bermula masing-masing. Alailata, lailatan dan lailatal jumu'ah. Alailata, lailatan, au lailatal jumu'ah. Mansubun itu dibaca nasab ala zarfiyati atas zarfiyah az-zamaniyati yang menunjukkan zaman. Dibaca nasab bil fi'li. Dibaca nasab bil fi'li dengan fi'il alazi yaitu fi'il qablahu yang di dalam sebelum alazi. Qudwatan dan lafaz qudwatan artinya di dalam waktu pagi. Nahu azuruka qudwatan. Terus umpama contoh azuruka qudwatan. Azuru mengunjungi siapa saya kepadamu qudwatan di dalam waktu pagi. Ya. Azuruka maka bermula lafaz azuruka fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari'. Apa iluhu dan bermula fa'ilnya lafaz azuruka. Ya. Tatirun yang itu yang disimpan fihi di dalam lafaz azuruka. Ujuban dengan wajib takdiruhu yang kira-kiranya yang bermula kira-kiranya lafaz
azuruka, ana itu lapat ana. Lakapu dan mulakapnya dhamirul muqattabi itu dhamirul muqattab yang diajak bicara. Maf'ulun bihi itu maf'ul bih. Mabniun yang dimabnikan ala fathah atas mabni fathah fi mahalli nasbin di dalam keadaan nasab. Wa gudwatan dan berwalapat gudwatan mansubun itu dibaca nasab wala dzarfiyati atas bangsa dzarfiyah azamaniyati yang menunjukkan zaman bi azuri dengan Jewer. Andre, jewer deh. Apa yang benar? Itu fi'il mudhari i'rab hikayah bi azuru. Bi azuri. Mundiri diem aja lu. Lu pikir gua enggak denger apa? Lah sembarangan lu. Mana ada fi'il mudhari dibaca kasroh? Kagak ada. Ayo. biazuru. Nah, itu namanya i'rab apa tadi? Hikayah, menceritakan apa adanya. Ayo. Bukrotan dan lapat bukrotan artinya di dalam waktu petang. Nah, di dalam pagi. Abu Bakar, Abu Bapak, Bakar, maksudnya pagi, Bakar sebenarnya. Maksudnya Abu Bakar itu laki-laki yang masuk Islam pertama-tama. Makanya pagi-pagi. Petang lagi ya enggak? Makanya diartiin saya tulis jam lagu lu. Ya enggak? Yo. bukrotan dan lapat bukrotan artinya di dalam waktu pagi. Nih lu lihat. Kita buat ada enggak tulisannya? Ada nggak harokatnya? Artinya ada nggak? Ya, iya. Ini bukan. Oh, bosnya emang bisa, harusnya bisa. Ayo. Nahu azuru berkunjung siapa saya kepadamu bukrotan di dalam waktu pagi. Iya. Pasaron dan pasaron artinya di dalam waktu sahur. Ya. Nahu aji uka saharon itu seumpama contoh. Itu seumpama contoh aji uka saharon. Aji uka datang siapa saya kepadamu saharon di dalam waktu sahur. Wagodan dan lapat godan artinya di dalam waktu besok. Nah, aji uka godan itu seumpama contoh aji uka godan. Aji datang siapa saya kepadamu godan di dalam waktu besok. Ya. Watamatan dan lapat atamatan artinya di dalam waktu malam. Nahu aji uka atamatan itu seumpama contoh aji uka atamatan. Aji datang siapa saya kepadamu atamatan di dalam waktu malam. Ya, tenang masih lama. Kan Ustaz Gobur datang jam 8. Kadang-kadang lewat. Ya kan? Nah, kalau ngebut mau kemana lu? Ayo. Sobahan dan lapat sobahan artinya di dalam waktu subuh. Nahu aji uka sobahan itu contoh aji uka sobahan. Aji datang siapa saya kepadamu sobahan di dalam waktu subuh. Iya. Masaan dan lapat masaan artinya di dalam waktu sore. Bukan masak-masak itu enggak? Ya, kalau siapa? Nopal mah. Wah, makan-makan dong, Pak. Masak-masak. Ini. Ayo. Nahu aji uka masaan itu semua contoh aji uka masaan. Aji datang siapa saya kepadamu masaan di dalam waktu sore. Al-i'rabu dan bermula i'rabnya apa? Aji uka masaan. Irun itu nampak. Maksudnya jelas. Itu jelas memang dari contoh qoblahu yang di dalam sebelum ma. Maksudnya gimana, Kong? Wal i'rabu dzahirun mimma qoblahu. Maksudnya aji'u kamasan aji'u fi'il mudhari. Ngerti kan? Fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya ana. Ngambung? Ka maf'ul. Kemudian masaan dibaca nasab boleh aji'u. Tuh ngerti, Dre? Penjelasannya maksudnya
Wal i'rabu dzahirun memang qablahu i'rabnya lafaz aji ukamasan itu jelas gamblang sama seperti keterangan yang sebelumnya itu maksudnya. Ayo lanjut. Wa abadan dan lafaz abadan artinya di dalam selama-lamanya. Nahu la ukallimu dan abadan. Itu seumpama contoh la ukallimu dan abadan. La ukallimu tidak akan berbicara siapa saya dan pada Zaid abadan di dalam selamanya. Ya. I'rabu dan bermula i'rabnya lafaz la ukallimu dan abadan. La itu bermula lafaz la nafiyatun itu. La itu bermula huruf la, huruf aja nggak usah lafaz, huruf aja udah. La itu bermula huruf la nafiyatun itu la nafi. Ya. Wa ukallimu dan bermula lafaz ukallimu fi'lun mudhari. Ukalimu kalau fi'il madinya apa, Kong? Ukal Kan ukalimu ufa'ilu. Berarti madinya apa? aklama. Kalama kan kalama yukalimu. Oh gitu loh. Kalau saya kan ukalimu gitu kan gampang. Ayo. Fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari. Ya. Wa fa'iluhu dan bermula fa'ilnya. Ukalimu mustatirun itu yang disimpan di dalam lafaz ukalimu. Wujuban dengan wajib takdiruhu bermula kira-kiranya lafaz ukalimu. Ana itu lafaz anak. Wa abadan dan bermula lafaz abadan. Mansubun itu yang dibaca nasab. Ala zarfiyati atas maksud zarfiyah azamanyati yang menunjukkan zaman. Wal abadu dan bermula lafaz Bermula maknanya al abadu. Dan bermula maknanya al abadu. Azamanu itu zaman. Inan al mustaqbalu yang akan datang. Ya. Dia itu mustaqbal. Nahi nihaya. Apa sih, Kong? Wahinan dan seperti contoh hinan gitu kan? Iya, lu keder sendiri sih lu. Ayo yang benar. Ayo, takulu maknanya hinan waktu secara umum gitu loh. Ayo, waktu lah gitu aja. Ayo. Takulu kata siapa kamu? Korotu Hinan. hinan itu seumpama perkataan korotu hinan. Ya. Korotu telah membaca siapa saya hinan di dalam suatu ketika. Ya, Kong. Kalau lu nanti diwawancarai bisa ya? Diwawancarai oleh Jawa Pos TV. Lu berani ya? Mau yang lain jangan pelangak-pelangak aja kayak yang si Hari Santri. Nanti dianuin masuk TV lu ntar. Lu apa lu Khir yang ngomong? Wakhir bagaimana kaitannya menjaga Hari Santri? Wah, saya main layangan Pak, ya kan? Wah, mengisi kemerdekaan main layangan, terus main game. Ya gedean dikit main judi slot. Ya gedean dikit pinjol, gitu aneh-aneh ya. Lah iya kan? Nanti diwawancarai lu di Siti kalau perlu sama Siti lah ngomong. Tadi wawancarai lu nangis lagi. Aduh. Lanjut lah. Korotu maka berlapat korotu fi'lun itu fi'il wa fa'ilun dan fa'il. Ya. Wahinan dan berlapat hinan mansubun itu yang dibaca nasab ala zarfiyati atau zarfiyah azamanati yang menunjukkan zaman. Ya, yang bangsa zaman itu lebih enak. Kalau itu yaknya yak nisbat. Terus Walhinu dan bermaknanya alhinu. ya. Azamanu itu zaman. Nah itu kan benar azamanu. Selamnya ada alifnya kan.
Nah itu benar. Yang atasnya 2 jadi salah, gitu loh. Ayo. Al-mubhamu yang umum. Udah titik. Perhatikan. Jangan meleng kalau dijelasin, ngopi dulu lah. Lu mau Al? Kopi mau? Wah, kalau lu jangan Dre. Ya enggak, lu kan ya ntar habis ngopi lu kelimbungan limbung sakit perut gue disalahin lagi. Pak Ustadz ngasih saya kopi, buset ya. Kalau Aska, lu mau kong? Pasing manggut dia. Ya, kalau Aal malu-malu kucing. Ya. Mantap. Gue minum nggak? Wah ngapi ya. Udah perhatikan, jangan bercanda. Ini kenapa nggak lu hapus dong? Wah ini udah melanggar teritorial ini. Nah ini dihapus di kita, yang nggak ganggu. Ini besok-besok dihapus Bre. Nah iya kan? Perhatikan. Ini terbagi 2. Ada dzaraf zaman, ada dzaraf maka. Namanya maf'ul fi. Diperhatikan. Ini perlu saya komentari. Mundiri odon mafsuh. Ya, disimak odon, takutnya D-nya hilang. Odon D-nya hilang. Lah iya kan? Wah songong lu. Ya, lu ledek don. Ama lu ledek dong sama Jai. Ya, ini perhatikan. Kenapa ini maf'ul mutlak, masdar? Ini namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu kan umum. Ya kan? Perhatikan. Ini kemarin saya lupa mau jelasin. Kalau maf'ul kan ada bihi. Ya kan? Dzaraf zaman, dzaraf makan kan maf'ul, tapi ada fihi. Ya kan? Terus bawahnya lagi, yang paling agak bawah kan ada 2 nih, maf'ul li ajlih. Kan li atau maf'ul lah. Kadang-kadang maf'ul li ajlih, kadang-kadang maf'ul lah, kadang-kadang min ajlih. Terus maf'ul ma'ah, kan ada ma'ah. Masdar nggak ada embel-embelnya itu. Makanya namanya maf'ul. Tolong perhatikan loh, ini dari awal saya mau jelasin lupa itu. Kenapa masdar disebutnya maf'ul mutlak? Karena nggak ada embel-embel, ini jarang yang bahas. Ya, serius. Saya kemarin mau saya jelasin lupa. Nah, sekarang dzaraf zaman. Nama lainnya adalah maf'ul fa. Secara definisi, ini saya kemarin ini. Al-ismu, tetap al-ismu. Udah saya tulis ada. Al-mansubu. Al-ismul mansub. Terus apa tadi? Kelupa saya. Ini gara-gara Rehan ini. Bitakdir fi. Simpel banget. Tuh. Syaratnya nanti kalau makan ya tinggal tempat. Dzaraf zaman adalah isim. Itu yang pertama. Yang kedua mansub dibaca sama ini kan semuanya isim mansub. Cuman kriteria ketiga ini penentu. Ditakdiri fi dengan mengira-ngirakan maknanya fi. Tapi kaitannya waktu. Nah, saya pertegas sekarang. Tolong diingat-ingat. Dzaraf. Udah di sini aja dah. Secara harfiah itu sama dengan al-ina. Ina aja lah. Wadah. Bahasa Indonesianya wadah. Lu tahu wadah kan? Gelas. Ya kan? Maka kalau dalam sarahnya penjelasannya
Dzarfu zaman fi istilahin nuhati huwa ismu zaman alladzi yaqa'u fihi. Isim zaman, diperhatikan. Japir, lu judir mulu lu. Ya enggak? Lu emang kangen mbok lu. Itu kakaknya dia saya taruh di Pati. Makanya dia kadang-kadang ngelamun, kakak gua makan apa kagak, ya kan? Nih umpamanya, contohnya, sumtu. Kan tadi contohnya banyak, ada yauman, atau kadang-kadang dikasih al menjadi al yauma, kan gitu. Kadang-kadang yaumal komisi umpamanya. Diperhatikan. Ini loh. Maknanya sumtu apa? Saya berpuasa itu perbuatan apa enggak? Perbuatan apa enggak? Perbuatan. Tapi ada batasannya. Oh, yauman. Dalam sehari. Atau al yauma dalam hari ini. Karena ada alnya. Makrifat. Atau yaumal komisi. Dalam hari Kamis. Jadi puasanya hanya dibatasi, diwadahi pada hari Kamis. Itu maksudnya dzaraf, itu maknanya secara harfiah ina atau wadah. Nyambung kan? Nah, itu namanya dzaraf zaman. Nanti yang berikutnya yang belum dibaca itu dzaraf makan. Dzaraf itu wadah, makan itu tempat. Umpamanya Andre atau kalian ngomong jalasna ama masaikhi. Contohnya pasti begitu. Jalas tu ama masaikhi. Saya duduk di hadapan guru, orang lagi belajar. Makanya ini siapa? Munjiri, lu udah sebulan lu nggak sorogan lu. Kan terakhir saya tawarin sorogan, ada PR Pak. Lu inget gak? Nah, kalau udah berhenti sekali, ya kesananya males. Maksud saya, Maftuh, Munjiri, Odon, Andre, lu jangan pulang mulu gua. Wah, udah dihapus, malah keren. Lu mau ini bagian saya nggak pernah Pak, lu gue kasih. Wah, ya kan? Nyambung ya? Lu nggak apa-apa, yang penting kalian paham. Apa tadi dzaraf maknanya? Wadah, maksudnya dzaraf zaman itu bagaimana Pak? Perbuatan tadi diwadahi pada zaman yang ditentukan. Kalau namanya hari, kan udah dibahas dalam kitab yang lain, Kawakib kemarin Don. Apa namanya, hari itu kan beda-beda kemarin. Ada yang menentukan mulai terbitnya fajar shadiq, kalau dalam pandangan fikih, sampai terbenamnya matahari itu yaum. Kalau malam, lailan atau lailun, itu dari terbenamnya matahari sampai kapan? Terbitnya fajar. Itu kalau hitung-hitungan fikih. Tapi ada juga yang mengartikan zaman dari terbitnya matahari, bukan fajar. Nah, tergantung. Ingat kan? Nah, dzaraf itu banyak sekali tadi. Nah, itu nggak usah saya tulis, kan di kitab ada. Kalian tinggal ingat-ingat. Contohnya yauman, lailatan. Mungkin ada usbuan. Termasuk kalau pagi, siang, sore. Ya kan? Kalau pagi sobahan. Kadang-kadang pagi itu bahasa Arab yang lain atamatan. Kadang-kadang bukrotan. Ngerti kan? Kadang-kadang sobahan. Kadang-kadang saharon. Paham itu? Kalau saharon waktu sahur, bukroh itu pagi, atamah ya pagi. Nah, ada yang sore, masaan atau huduan. Kan bil huduwi wal asol. Kadang-kadang bukroh tahu wa asila wa subhanallahi bukroh tahu. Kan kalian pada baca doa iftitah kan itu kan? Wa subhanallahi bukroh tahu wa asila wajah tu wajiyah.
Lillazi kan gitu. Nah itu bukrotan itu ya dzaraf. Nyambung itu. Wa asilan waktu sore ya. Kadang-kadang asilan, kadang-kadang asolan. Macam-macam redaksinya. Nah, itu tadi yang terakhir dikomentari. Ada abadan, ada amadan, ada khinan. Kalau khin itu waktu secara umum. Kalau abadan, amadan itu waktu, tapi zaman al-mustaqbal. Masa depan, selamanya. Yang namanya selamanya kan ke depan. Selanjutnya. Tapi la nihayatalahu. Yang tidak ada batas. Nyambung kan ya? Nah itu secara umumnya begitu. Jam berapa? Jadi anu aja. Udah. Lanjut yang baca nanti menjadi sama Odon. Kalau saya udahin percuma. Kalau Ustadz Gopur datangnya jam 8 lewat kadang-kadang. Nah, ya kan dia lanjut dikit lagi yuk. Mundiri yang baca. Dzarful makani dan bermula dzaraf makan, huwa ya dzaraf makan, ismul makani itu isim yang menunjukkan tempat. Artiin yang benar, ayo jangan meleng. Japir. Alladzi yaitu ismul makan. Makan di sini mak bahasa Arab. Ntar aal otaknya makan dulu kan. Emang ntar ada selamatan pak. Makan. Otaknya makan dulu ya. Lu mau kue? Gue nawarin aal lu gak usah manggut. Enggak. Nah ada. Lu tadi berangkat Jumatan kenapa langsung berangkat sekolah lu? Ini Jumatan di mana tadi? Hah? Lu kenapa lu tinggal? Oh, nah, lu lagi berantem memang. Terus ngapain lu tinggal? Udah lanjut. Ya kau yang terjatuh fihi dalam maladi akal hadasu perbuatan. Al mansubu yang dibaca nasab bitakdirifi dengan mengira-ngirakan huruf fi. Ya. Nahu amama disumbama amamanya di depan. Nah, maksudnya kalau secara dzaraf ya amama mana asalnya itu kan di dalam wilayah depan. Kan cuman kepanjangan kan disimbolkan di depan. Di itu maksudnya di dalam gitu loh. Oke, lanjut. Takulu berkata siapa kamu? Jalastu amama syaikhi. Pada lepas jalastu amama syaikhi. Jalastu duduk sahabat saya amama syaikhi di depan guru. Jalastu maka maka bermula lepas jalastu fi'lun itu fi'il wa fa'ilun dan fa'il wa amama dan bermula lepas amama mansubun itu yang dibaca nasab ala dzarfiyati atas sebagai dzaraf al makaniyati yang mangsa tempat bijalastu dengan apa jalastu dinasabkan bijalastu dengan apa jalastu wasyaikhi dan bermula lafaz asyaikhi mudhafun ilaihi itu mudhaf ilaih dan bermula lafaz asyaikhi mudhafun ilaihi itu mudhaf ilaih khalfa dan khalfa artinya di belakang. Nahu jalastu khalfahu. Jalastu duduk siapa saya, khalfahu di belakang orang. Wa kuddama dan kuddama bimaknal amama itu semana dengan amama artinya di depan. Waro'a dan waro'a artinya di belakang. Bimaknal khalfa itu semana dengan khalfanya di belakang. Fauqa dan fauqa artinya di atas.
Fauqa dan fauqa artinya di atas. Nahu jalastu fauqas satihi. Itu seumpama lapat nahu jalastu fauqas satihi. Itu seumpama lapat jalastu fauqas satihi. Jalastu duduk siapa saya, fauqas sati di atas. Jalastu duduk siapa saya, fauqas sati di atas. Fauqa maka bermula lafaz fauqa mansubun itu yang dibaca nasab ala dzarfiyati atas sebagai dhorob al makan yati yang mangsa tempat. Wasatuhi dan bermula lafaz asatuhi mudhofun ilaihi itu mudhof ilaih. Wa tahta dan tahta artinya di bawah. Nahu jalastu tahta saqafi. Terus seumpama lafaz jalastu tahta saqafi. Jalastu duduk siapa saya. Jalastu duduk siapa saya. Tahta saqfi. Tahta saqfi di bawah atap. Ya, atap. Tahta maka bermula tahta mansubun itu yang dibaca Nah, kan nasab. tahta udah menjadi bahasa Indonesia kan. Kerajaan ini di bawah tahta Raja Andri Prayitno. Wow, cetek. Manggurondo limo. Iya. Ayo lanjut. Mansubun itu yang dibaca nasab ala dzarfiyati atas sebagai dhorob al makan yati yang masa tempat. Ya. Asaqfi dan bermula lafaz asaqfi mudhofun ilaihi itu mudhof ilaih. Nah, dalam istilah dhorob, kalau dalam huruf jar kan jar majrur. Kalau dalam istilah dhorob adalah mudhof ilaih, ngerti ya? Nah, itu ingat-ingat. Ayo terus. Wa ma'a dan ma'a-nya sama bimakna maka nil istima'i itu semana dengan tempat berkumpul. Ya, itu maknanya ma'a, maka nul istima. Tempat kumpul bersama itu kan bareng kan, gitu loh. Ayo. Wal musahabati dan semana dengan tempat. Nah, sedikit saya komentari. Kenapa itu musahabah? Makanya perhatikan sorob kalian kan sohaba yusohibu musohabatan. Fa'ala setelah fa panjang fa'ala yufailu mufa'alatan. Ya kan? Itu masdar. Nyambung kan? Nah, ini yang saya maksud. Tolong kalian baca kitab sambil diperhatikan dari sisi sorobnya. Irun, dengerin Ron. Lagi jelasin malah. Itu main apaan? Surat-suratan. Didengerin. Itu maksudnya musohabah. Jadi kalau kalian menguasai itu, baca kitab gampang. Karena rumusnya udah kalian pegang. Iya. Makanya saya wanti-wanti ya, Alvin, Erwin, Junet, termasuk Habibi itu sekali-sekali lu nginep di sini lu. Terus ada suaranya, ada omongannya itu ngedecok, baik Kiki, baik ya. Terus jangan kebangetan ngobrol mulu. Gitu loh, beres belajar. Itu rumus saya, lanjut. Nahu rakibtu ma'a Zaidin, ketemu melakukan rakibtu ma'a Zaidin. Rakibtu menunggang siapa saya, ma'a Zaidin bersama Zaid. Ya. Pama'a maka bermula ma'a mansubun itu yang dibaca nasab ala dzarfiyati atas sebagai dhorob al makan yati yang masa tempat. Ya. Wa Zaidin dan bermula lafaz Zaidin mudhofun ilaihi itu mudhof ilaih. Wa izaa dan izaa bimana muqabilin. Lurusan lempengan kalau bahasa ininya, kalau bahasa Betawinya lempengan. Umpamanya yang ini lempeng ke sono,
yang ini lempeng ke sono, nanti kan itu iza'a, lurus. Rumahnya Rehan itu lurusan sama rumahnya Pak Dianto yang dibangun, itu iza'a, ngerti kan? Rehan Nono, kalau Rehan Nono mah nama kontrakan depan, nah iya kan, gitu loh. Al Aziz iza'a baiti Pak Heri, oh itu iza'a, ngerti kan? Tulis makanya biar paham. Ayo lanjut. Nahu jalastu iza azaidin. Seumpama lafaz jalastu iza azaidin. Jalastu duduk siapa saya iza azaidin dalam lurusan Zaid. Faiza'a maka bermula lafaz iza'a mansubun itu yang dibaca nasab alat darfiyati atas sebagai dorob al makan yati yang masa tempat. Wa Zaidin dan bermula lafaz Zaidin mudhafun ilaihi itu mudhaf ilaih. Wa hida'a dan hida'a bimaknal maka ini kesemana dengan tempat al-qaribi yang dekat. Ya, dekat gampangnya hida'a. Zaidin dekatnya Zaid, gampangnya gitulah. Ayo. Nahu jalastu hiza Zaidin itu semua melafaz jalastu hiza Zaidin. Jalastu duduk siapa saya hiza Zaidin di dekat Zaid. Fahida'a maka bermula hiza'a mansubun itu yang dibaca nasab ala darfiyati atas sebagai dorob al makan yati yang masa tempat. Wa Zaidin dan bermula lafaz Zaidin mudhafun ilaihi itu mudhaf ilaih. Wa tilqa'a dan tilqa'a di mana muqabilin itu semana dengan muqabil, iya berhadapan juga. Di hadapan. Nahu jalastu tilqa'a Zaidin itu semua melafaz jalastu tilqa'a Zaidin. Jalastu duduk siapa saya tilqa'a Zaidin di hadapan Zaid. Tilqa'a maka bermula lafaz tilqa'a mansubun itu yang dibaca nasab alat darfiyati atas sebagai dorob al makan yati yang masa tempat. Wa Zaidin dan bermula lafaz Zaidin mudhafun ilaihi itu sebagai mudhaf ilaih. Wa huna dan huna artinya di sini ismun isyaratun itu ismu isyaratin. Ismu isyaratin itu isim isyarah. Nah, cuman walaupun dia isim isyarah dikategorikan masuknya bagian dorob makan karena di sini kan tempat, di sana kan tempat, ya gitu loh. Kan ada lo apalkan lagunya di sini senang, tapi kalau al dirubah di sini kenyang, di sana kenyang, di mana-mana perutku kenyang, la 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 kenyang norak. Ya, ayo lanjut. Lil makanil qaribi menunjukkan tempat yang dekat. Ya. Bahwa maka bermula huna dorpun makanin dorfu makanin itu dorf makan. Ingat idofah itu ya. Nahu jalastu huna semua melafaz jalastu huna. Jalastu duduk siapa saya huna di sini. Huna maka bermula huna mabniun itu yang dimabnikan ala sukuni atas mabni sukun. Nah, kan mabni sukun huna karena huruf akhirnya alif. Alif itu kan otomatis sukun walaupun nggak ada sukunnya, ngerti kan? Ya gitu loh. Yo. Di mahal nasbin di dalam mahal nasab ala darfiyati atas sebagai dorob al makaniyati yang masa tempat. Sama dan sama. Nah, harokatin sama bukan summa. Kalau summa huruf atop di sini. Yo. Artinya di sana ismu isyaratin itu isim isyarah lil makanil ba'idi untuk menunjukkan tempat yang jauh. Nah, kalau sana jauh. Kalau sini dekat, huna sini. Kalau sama sana. Berarti kan jauh. Itu maksudnya. Ayo. Bahwa maka bermula wasumma darfu makanin itu darf makan. Nahu jalastu sama semua malapa jalastu sama. Jalastu duduk siapa saya sama di sana. Ya. Sama maka bermula sama mabniun itu yang dimubnikan alal fathi atas mabni fathah fi mahal nasbin dalam keadaan nasab. Alat darfiyati atas sebagai dorob al makan yati yang masa tempat.
Wama dan contoh asbah yang menyerupai apa ma zalika pada itu contoh min asma'il makani dari Nyatanya itu min bayan. nyatanya dari Isim-isim yang menunjukkan tempat. Itu maksudnya asma'il makani. Min asma'il makani nyatanya dari isim-isim yang menunjukkan tempat al-mubhamati yang umum. Yang umum ya, yo. Nahu yami Ya yaminin wasimalin kan udah bila itu. yaminin wasimal yaminin nya di sebelah kanan, Ya. wasimalin dan simalnya. Nah, kan kalian baca waqiah tiap asar. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin mahdudi wa talahim mamdudi wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin kasiratin la maqtu'ati wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insya'a wa ja'alnahunna bekaro urban asrobal li ashabil yamin sulatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin. Terusnya apa? Kan wa ashabus shimal lima ashabus shimal. Shimal sebelah kiri. Oh, kan gitu. Ayo. Simalin dan simalnya sebelah kiri. Nah, perhatikan itu kan ada shinnya. Shimal. Oh, ngerti kan? Gitu loh. Wabaridin. Barid artinya ukuran. Ukuran satu barit itu ya hampir ya satu barit. Nanti coba lihat di kamus. Kalau farsahin satu pos itu yang mendekati itu nanti di kamus ada. Kalian punya kan kamus Mabur Yunus ya kan? Terus Farsain dan satu farsa satu pos. Wamilin. Nah, mil bukan mile. Kalau mile tondong. Ini mil tuh 1 kilo lebih dikit lah, 1,02 kalau salah. Itu mil. Kalau di Indonesia kurang berlaku mil. Indonesia kan kilometer kan, makanya km sekian. Kalau kalian naik tol itu km, ada tulisannya km sekian, Ayo lanjut. Allahu dan bermula Allah subhanahu wa ta'ala suci Allah wa ta'ala dan hal yang luhur siapa Allah alamu itu zat yang lebih mengetahui. Ya, nanti dibaca sendiri aja. Perhatikan sekarang dorof makan toing. Ah udah biar sama itu. Apa itu dorof makan? Al ismu. Udah satu salah. Ya sama al mansubu. Sama kan tetap bisa dirifi kan? Kita dirifi ya sama. Bisa dirifi. Cuman fi-nya kalau makan itu menunjukkan tempat. Kalau zaman menunjukkan waktu. Jelas kan? Contohnya tadi amama. Ya ini ada arah yang 8. Arah itu kan 8. Ya kan? Kalau sono timur. Timur itu sirkon. Kalau barat maghriban. Ya kan? Bisa juga utara, simalan. Kalau kiri januban. Kalau bahasa Indonesia timur tenggara. Apa lu pada? Ya, lu apa ya? 8 penjuru mata angin itu apa enggak lu? Astagfirullahaladzim. Lu sekolah itu makan apa sih? Nih gua tulis lu. Masa arah mata angin aja. Ini kan dunia bulat. Ya kan? Ini biasanya utara. Kalau utara di timur, ya kan? Loh ya kan? Biasanya dari timur. Timur sebelah sini namanya
tenggara. Biasanya selatan. Ini timur. Oh, gitu loh. Timur tenggara selatan. Ini kebalik kan nih. Timur tenggara selatan barat daya. Kebalik ini saya. Ini barat. Ntar dirubah aja. Barat. Setelah barat ini utara. Oh, salah saya tadi. Enggak, saya ntar rubah. Ya kan? Ini kan selatan kan berarti utara gitu loh. Ini harusnya saya nulisnya salah, dirubah. Lu biar benar. Berarti saya nulisnya nah dulu biar pas, begitu aja kagak apal lu. Berarti barat di mana? Sini berarti. Gua ngerti nulis ininya loh. Timur. Nah ini berarti ya. Timur tenggara selatan. Nah iya. Nih. Berarti timur. Makanya ini utara di sini. Gua tadi ngomong ini harusnya utara tuh di atas. Berarti ini selatan. Gitu loh. Timur berarti lawannya barat. Itu lu apalin, lu masa arah mata angin aja kagak apal, malah gambar Tom and Jerry. Timur, antara timur dan selatan namanya tenggara. Sirkul Ausat. Oh, sirkul Simal bahasa Arabnya tuh. Timur tenggara, selatan, barat daya. Barat ini barat laut. Utara ini timur laut. Nah itu aja pada kagak apal lu. Gua mah apal. Timur tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara timur laut, itu 8 penjuru mata angin. Masa lu sekolahnya ngapain Aska? Emang lu pada main game sama main slot dari judi slot lu ya? Gua bledok pakai penghapus lu. Lu apalin bang begitu aja itu. Gua ngapain Pak waktu sekolah desa SD. Sekolah dasar Pak. Ayo lu kok mah sekolah di desa. Lu apal enggak? Makanya ntar lu apalin. Ini kan pendidikan sepele aja pada gak pecah. Astagfirullahaladzim. Iya kan? Nah kurang lebihnya seperti itu penjelasannya. Jadi ada amama, kholfa, ya, yamina, shimala. Kalau di atas fauko, di bawah tahta. Ngerti kan? Nah pembandingnya tadi iza'a, kadang-kadang kudama, ma'a dan lain sebagainya. Tinggal kalian apalin deres. Paham? Lu malah deresnya itu. Ntar lu kasih muka lagi. Ya enggak? Waduh, iya Pak. Kasih mata nih Pak. Uhuy. Kasih hidung, mulut Pak. Ya enggak? Rambutnya Pak 2 biji lah. Pisan Pak. Begini lagi lo ya. Ngaco aja lu Oke dah, sementara ini dulu. Besok babul hali. Besok malam apa? Besok lu sekolah nggak, Munjiri? Iya. Bola saja apa? Ya. Nah, kalau main ini ngaji biar cepet. Lu ini kalau saya gas lah khatam. 2 hari kok khatam. Cuma kan saya nggak. Nah nanti sulit itu. Tolong perhatikan. Kalau hal termasuk tamyiz masih agak gampang. Yang membutuhkan pemahaman itu istisna terus la dan munada itu membutuhkan pemahaman ekstra. Tolong diperhatikan, terutama istisna itu paling sulit karena ada 10 istilah. Pertama memahami
huruf istisna. Kedua mengalami ada kalam namanya tam. Pembandingnya tam kalam nakis. Ada nanti istilahnya kalam mujab. Ada istilah kalam manfi. Loh iya kan? Ada kalau mustasna sejenis mustasna minhu mutasil. Ada namanya kalam mungkotek. Itu kalian harus hafal semua. Terus digabung. Ada kalam tam mujab. Ada kalam tam tapi manfi. Nah mustasnanya pakai apa? Pakai illa, ghairu, siwan, suwan, sawaun, khola, ada, khasa, dan lain sebagainya. Maka itu serius. Kudu paham kalian. Aska dikuasai. Nah Aska udah. Makanya wilayahnya Aska sama Andre, Maftuh, Odon, Mundiri, kalian udah bisa mikir. Yang lainnya, dengerin nih, itu wilayah ngapalin aja dulu. Udah hafal aja. Kalau nanti kalian udah hafal, dasar-dasarnya udah hafal kan tinggal jelentrein. Termasuk lu. Makanya serius, jangan bercanda mulu. Maka gua datang. Wah, tumben. Oke? Oke. Sementara aja dulu kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.